Di awal film, kita langsung dibawa ke sebuah adegan penuh ketegangan. Mike Banning bersama timnya terlihat bergerak cepat di medan pertempuran, berusaha menyelamatkan seorang sandera dari tangan pasukan musuh. Ternyata aksi tadi hanyalah simulasi latihan. Lokasinya berada di markas militer swasta milik sahabat lamanya yang bernama Wade Jennings. Nah, Wade ternyata bukanlah orang sembarangan. Dulunya ia adalah rekan setim Mike ketika mereka masih aktif di militer. Setelah pensiun, Wade mendirikan perusahaan keamanan swasta bernama Silent Global. Perusahaannya dilengkapi fasilitas militer canggih, dan hari itu markasnya digunakan sebagai arena latihan tempur simulasi antara tim Mike dan tim Wade Jennings. Singkat cerita, setelah latihan selesai, Wade Jennings mengajak Mike berbincang serius. Ia menceritakan bahwa bisnis Silent Global sedang goyah. Pemerintah memutuskan untuk mengakhiri semua kontrak keamanan dengan pihak swasta, membuat perusahaannya kehilangan sumber pendapatan utama. White meminta Mike menggunakan pengaruhnya agar pemerintah mau kembali bekerja sama. Mike pun dengan hati-hati mengatakan bahwa ia akan mencoba membicarakannya dengan pihak terkait di pemerintahan. Keesokan harinya, Mike pergi menemui dokter pribadinya. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa Mike menderita migrain parah, sakit punggung, dan insomnia. Kondisi ini memaksanya bergantung pada obat penghilang rasa sakit demi bisa tetap menjalankan tugasnya. Sementara itu, di Gedung Putih, Alan Trumbull yang di film sebelumnya adalah wakil presiden, dan kini telah menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat setelah memenangkan pemilu. Dalam jumpa pers dengan awak media, Trumbull tampil percaya diri. Sementara pengawalnya masih dipercayakan kepada Mike Banning sebagai kepala tim keamanan presiden. David Gentry kini menjabat sebagai Direktur Secret Service, menggantikan Lane Jacob yang tewas di film sebelumnya. Ada juga wajah baru, Agen Murphy, yang ikut dalam tim pengawalan presiden. Di sisi lain di ruang rapat Gedung Putih, Presiden Trumbull dan Wakil Presiden Martin Kirby duduk bersama para pejabat tinggi Amerika. Agenda pertemuan membahas isu kemungkinan pemerintah akan kembali bekerja sama dengan kontraktor keamanan swasta untuk memperkuat pasukan Amerika di seluruh dunia. Namun Presiden Trumbull menegaskan pendiriannya, Amerika tidak membutuhkan tenaga swasta untuk pertahanan nasional mereka. Kemudian Sin berpindah ke rumah Mike. Ia memberitahu istrinya bahwa ia harus bertugas keluar kota untuk beberapa hari, mengawal presiden dalam perjalanan dinas. Ia berpamitan hangat mencium istrinya dan menggendong putri kecil mereka sebelum berangkat. Ternyata Mike ditugaskan untuk mengawal Presiden Alan Trumbull dalam perjalanannya memancing ke daerah Virginia. Dalam aktivitasnya saat itu, Presiden Alan Trumbull dikawal oleh tim keamanan negara yang begitu ketat. Di waktu yang sama, Presiden Alan Trumbull dan Mike yang memancing sambil berbincang santai. Di mana dalam obrolannya itu, Presiden tiba-tiba mengutarakan niatnya. Ia merekomendasikan Mike untuk menjadi Direktur Secret Service, menggantikan David Gentry yang akan segera pensiun. Tak lama berselang, penyakit Mike tiba-tiba kembali kambuh. Melihat kondisinya itu, Presiden Alan Trumbull memintanya untuk beristirahat dan memanggil pengawal lain agar menggantikan tugasnya sementara waktu. Untuk itu, Mike pun menunjuk Agen Murphy untuk mengawal presiden di perahu. Sementara ia sendiri akan kembali ke daratan untuk beristirahat sejenak.
Tanpa disadari Mike dan timnya, dari sisi lain danau muncul dua mobil berisi sekelompok penjahat bersenjata. Mereka menyiapkan senjata khusus yaitu drone penghancur untuk membunuh presiden. Sementara itu Mike dan timnya baru menyadari ada bahaya ketika mereka melihat benda mencurigakan terbang di langit. Dengan sigap, Mike dan pasukan pengawal presiden lainnya segera bereaksi untuk menghentikan serangan drone tersebut. Setelah penyerangan tersebut, seluruh pengawal presiden tewas secara tragis. Namun kabar baiknya, Mike dan presiden ternyata berhasil selamat dari serangan brutal tersebut. Setelah melancarkan rencana pembunuhan terhadap Presiden Amerika, kelompok penjahat itu segera melarikan diri dan meninggalkan satu mobil mereka di lokasi. Gedung Putih menerima laporan insiden tersebut. Tim keamanan langsung melakukan operasi penyelamatan. Presiden dan Mike kemudian diterbangkan ke rumah sakit dengan pengawalan ketat. Sementara David Gentry segera mengambil alih komando pengamanan. Sementara itu di kantor FBI, agen Helen Thompson bersama timnya bergerak cepat menyelidiki kasus penyerangan ini. Dan begitu tiba di lokasi kejadian, mereka mendapati pemandangan mengenaskan. Beberapa jenazah pasukan pengawal presiden terlihat masih terapung di sungai, sementara lainnya tergeletak di daratan. Dari hasil penyelidikan awal, Helen mendapat laporan dari asistennya yang bernama Johnson Ramirez, bahwa mereka menemukan sebuah kendaraan berisi peralatan senjata canggih tidak jauh dari tempat kejadian. Makanya Helen pun memimpin timnya untuk segera mengidentifikasi temuan tersebut. Adegan beralih ke rumah sakit, terlihat Wakil Presiden Martin Kirby datang untuk mengetahui kondisi terkini Presiden Alan Trumbull yang masih koma. Tak lama kemudian, Kirby mendapat informasi dari Sam Wilcoff, staf khusus kepresidenan, bahwa hanya Mike dan Presiden yang selamat, sedangkan semua pengawal Presiden tewas dalam serangan itu. Karena Presiden Alan Trumbull tak dapat menjalankan tugasnya, maka sesuai prosedur, jabatan presiden untuk sementara dipegang oleh Martin Kirby alias wakilnya yang diambil melalui upacara pengambilan sumpah. I, Martin James Kirby, will faithfully execute and will, to the best of my ability. Di lantai bawah gedung rumah sakit, David Gentry bertemu istri Mike yang datang untuk menjenguk suaminya. Namun alih-alih membawanya ke ruang perawatan, David justru mengantarkan wanita itu ke ruang interogasi. Di sana ia langsung berhadapan dengan agen Helen Thompson yang mulai menanyainya tentang informasi seputar Mike. Berbagai pertanyaan diajukan namun sang istri tidak mampu menjawab satupun. Karena ia sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Begitu selesai menginterogasi istri Mike, Helen beralih kepada Mike yang baru saja sadarkan diri. Mike heran melihat kedua tangannya diborgol dan menanyakan alasannya. Helen menjawab tegas bahwa Mike adalah tersangka yang diduga merencanakan pembunuhan terhadap presidennya sendiri. Lalu Helen menyebutkan bukti-bukti yang mereka temukan, yakni beberapa helai rambut Mike di dalam mobil yang digunakan oleh kelompok pengendali drone penyerang presiden. Transfer uang sebesar $10 juta yang masuk ke rekeningnya secara mencurigakan.
serta sejumlah bukti lain yang memperkuat tuduhan tersebut. Somebody else behind us. It wasn't me. Yeah, you'll tell you the truth. Mike berusaha sekuat tenaga meyakinkan semua orang bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa semua ini hanyalah jebakan yang dirancang untuk menjatuhkannya. Namun naas tak ada satupun yang percaya. Akhirnya Mike pun dipindahkan ke sebuah lokasi rahasia dengan status tersangka perencanaan pembunuhan Presiden Amerika Serikat dan mendapat cap sebagai pengkhianat negara. Dalam perjalanan menuju lokasi rahasia, iring-iringan mobil yang mengawal Mike kembali diserang oleh kelompok penjahat yang identitasnya belum diketahui. Serangan itu diawali ketika salah satu mobil pengawal tiba-tiba mogok dan memberi kesempatan para penyerang untuk bergerak. Kelompok bersenjata tersebut dengan cepat menewaskan seluruh petugas pengawal. Sementara Mike langsung disandra dan dipindahkan ke kendaraan mereka sebelum dibawa pergi. Namun kondisi fisik Mike yang mulai membaik memberikannya peluang untuk melawan. Dengan kemampuan bertarung jarak dekat yang terlatih, ia berhasil melumpuhkan dan membunuh semua penjahat tersebut. Setelah situasi terkendali, Mike pun langsung membuka topeng para pelaku dan terkejut saat mengenali salah satu dari mereka. Diketahui kalau mereka adalah anak buah Wade Jennings. Salah satu yang Mike kenal adalah Bruno. Bruno inilah yang pernah bersitegang dengannya setelah simulasi latihan tempur yang diceritakan di awal film tadi. Kejadian penyerangan yang telah menewaskan seluruh petugas pengawalan ternyata informasinya telah sampai di markas FBI itu sendiri. Sementara keberadaan Mike saat ini tidak diketahui. Helen yang tidak ingin kasus ini gagal dan kehilangan jejak akan Mike, segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bergerak mencari Mike bagaimanapun caranya. Mengingat Mike ini bukanlah orang biasa. Scene kemudian beralih ke markas Wade Jennings. Di sana, Wade tampak berkomunikasi dengan seseorang melalui sambungan frekuensi khusus yang gelombang suaranya telah tersamarkan. Dari percakapan itu terdengar jelas orang misterius tersebut memerintahkan Wade dan timnya untuk segera mengejar dan membunuh Mike yang sudah berhasil meloloskan diri dari tangkapannya. Singkat cerita, dari sinilah akhirnya terungkap bahwa serangan terhadap presiden dan tim pengawalannya adalah ulah dari Wade dan orang misterius tersebut. Mereka sengaja menjebak Mike agar terlihat seperti dalang pembunuhan presiden. Namun alasan mengapa Wade Jennings mau bekerja sama dalam rencana kotor ini masih belum jelas. Di sisi lain, Mike yang berhasil kabur dan kini berada di sebuah pom bensin, nampak menelpon istrinya untuk memberikan kabar ke sang istri kalau ia baik-baik saja. Dan kembali menanyakan bagaimana keadaan dirinya dan anaknya di sana. Setelah yakin mereka baik-baik saja, Mike menanyakan istrinya untuk tetap di rumah demi keamanan. Sementara dirinya akan terus berusaha mencari cara untuk membuktikan kalau dirinya memang tidak bersalah. Saat sedang menelpon itu, Mike tiba-tiba mendapat todongan senjata dari orang tak dikenal. Di saat yang sama, sambungan teleponnya juga sudah terlacak oleh Helen, pimpinan tim FBI. Mike pun terpaksa mengakhiri panggilan itu. Sementara Helen memerintahkan kepada anak buahnya untuk bergerak cepat menangkap Mike yang lokasinya sudah terdeteksi. Tidak mau ditangkap, Mike pun melakukan perlawanan sengit dan berhasil kabur menggunakan sebuah truk. Namun pelariannya langsung mendapat kejaran dari pasukan FBI. Tak punya pilihan lain, Mike terus melaju sambil berusaha untuk menghindari penangkapan. Hingga aksi kejar-kejaran dramatis pun terjadi di tengah hutan.
Dalam aksinya, truk yang dikendarai oleh Mike harus terbalik setelah aksinya tadi menabrak pembatas jalan. Namun saat terdesak itu, Mike berhasil keluar dari dalam truk dan segera kabur dari sana untuk menghindari kejaran petugas. Keesokan paginya, di ruang rapat presiden, nampak Martin Kirby bersama para bawahannya membahas dugaan keterlibatan Mike Benning dengan pihak Rusia dalam rencana pembunuhan Presiden Alan Trumbull. Meskipun belum ada bukti yang jelas yang menguatkan tuduhan tersebut, Martin Kirby tetap meyakini bahwa Mike bersalah karena telah bekerja sama dengan Rusia. Untuk itu, ia bertekad akan segera mengambil tindakan. Kembali ke Mike yang kembali berhasil mencuri sebuah mobil untuk melarikan diri. Ia kemudian menuju sebuah lokasi di Virginia bagian barat, tempat yang ia anggap aman untuk sementara waktu. Ternyata lokasi itu adalah rumah persembunyian ayahnya yang bernama Clay Benning. Did you find me? Actually, it was just me wondering if you were still alive. Sesampainya di sana, Mike menceritakan kepada ayahnya apa yang sedang ia alami. Ia mengatakan bahwa dirinya kini menjadi buronan pemerintah karena dituduh merencanakan pembunuhan Presiden Amerika. Namun Mike membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia sebenarnya telah dijebak oleh seseorang yang saat ini sedang ia buru. Sementara itu di Gedung Putih, Martin Kirby terlihat menggelar jumpa pers. Di hadapan awak media, ia menyampaikan perihal kondisi Presiden Alan Trumbull yang hingga saat ini masih koma dan belum menunjukkan ada tanda-tanda sadarkan diri. Selain itu, Kirby juga menyampaikan kalau Mike Benning adalah dalang dari rencana pembunuhan Presiden Alan Trumbull serta telah bekerja sama dengan Rusia. Karena itu, sebagai presiden pengganti, ia memutuskan untuk meminta bantuan pasukan keamanan swasta milik Wade Jennings dalam mencari Mike. Mendengar pemberitaan tersebut, Wade Jennings pun merasa senang. Untuk itu, ia bersama timnya segera melacak keberadaan Mike saat itu juga. Where's Daddy now? West Virginia. Di saat malam harinya, ketika sedang tidur, tiba-tiba Mike dibangunkan oleh ayahnya yang memberitahu bahwa ia merasakan sesuatu yang sedang bergerak menuju kediaman mereka, yang sepertinya sedang mengincar nyawa Mike Benning. Olehnya itu, tak ingin membuang waktu, sang ayah segera membawa Mike keluar melalui jalan rahasia yang ia buat. Lalu menghabisi semua musuhnya dengan bom ranjau yang ia sembunyikan. Young bull. Get a rundown, man. Go! Really? Di keesokan harinya, melihat banyaknya mayat yang berserakan akibat ledakan semalam, Mike segera mengumpulkan mayat-mayat dan mencari handphone salah satu dari mereka. Setelah mendapatkan, Mike pun menghubungi salah satu nomor penting yang ada di sana, yang membuat Mike terkejut karena ternyata nomor itu tersambung ke bos mereka yang tak lain adalah Wade Jennings. Di tengah obrolannya itu, Mike pun mempertanyakan alasan Wade Jennings melakukan pekerjaan kotor ini dan berusaha membunuhnya. Dengan tenang, Wade menjawab bahwa hanya dengan cara ini ia bisa bertahan hidup, membuat pemerintah mau bekerja sama dengan pasukan keamanan swastanya demi bayaran yang sepadan. Ia mengaku sengaja bersekongkol dengan orang dalam pemerintahan untuk menciptakan kekacauan, mengorbankan Mike dan Presiden Alan Trumbull. Orang dalam itu ternyata adalah suara misterius yang pernah menghubunginya beberapa waktu lalu. I'll find you. Usai menutup telepon, Mike dan ayahnya berangkat ke kota untuk menjalankan rencana berikutnya. You still got it. Yeah. Oh my God. Di dalam mobil, Mike sengaja menampakkan wajahnya ke arah kamera CCTV sambil menunjukkan selembar kertas berisi kode.
Sementara itu dari dalam helikopter, Helen dan asistennya menerima laporan bahwa di lereng gunung terdapat bekas ledakan besar dan tumpukan mayat di sebuah rumah. Tanpa menunggu lama, mereka segera menuju lokasi kejadian. Dari hasil pantauan Helen dan asistennya, mereka menemukan petunjuk bahwa para penjahat yang tewas berasal dari markas Global Silent milik Wade Jennings. Usut punya usut, Helen ternyata mengenal perusahaan swasta di bidang keamanan itu dan tahu bahwa Global Silent memang kerap melakukan penyimpangan dalam tugasnya. Makanya Helen mulai curiga kalau insiden yang menimpa Presiden Alan Trumbull dan Mike beberapa waktu lalu adalah ulah Wade Jennings. Contract company like Salient. Alasannya jelas, jika keamanan pemerintah terlihat rapuh, otomatis pemerintah akan kembali bekerja sama dengan pasukan keamanan swasta milik si Wade Jennings tersebut. Untuk itu, tanpa membuang waktu, Helen dan asistennya segera berangkat menyelidiki keterlibatan Global Silent dengan mendatangi markas Wade Jennings. Adegan berpindah ke rumah sakit, di mana memperlihatkan kondisi Presiden Alan Trumbull yang mulai sadar dari komanya. Kabar ini segera menjadi berita nasional, yang juga disaksikan langsung oleh Wade Jennings dari markas besarnya. Tak lama kemudian, Wade kembali menerima telepon dari sosok misterius, alias orang dalam pemerintahan tersebut, yang memintanya bergerak cepat membunuh Mike dan Presiden Trumbull. Sebab jika Presiden benar-benar pulih dari komanya dan kembali menjadi presiden, maka kerjasama pemerintah dengan pihak swasta miliknya dipastikan akan dibatalkan. Di sisi lain, sosok misterius yang selama ini menghubungi Wade Jennings ternyata adalah Martin Kirby, wakil Presiden Amerika Serikat. Scene beralih ke rumah istri Mike Benning. Di sana mereka tiba-tiba didatangi oleh anak buah Wade Jennings, lalu memaksa istri dan anaknya tersebut untuk ikut dengan mereka. Mereka mengancam bahwa jika melawan, ia dan anaknya akan dibunuh. Namun di saat yang tepat, ayah Mike muncul dan berhasil menyelamatkan menantunya serta cucunya itu dari percobaan pembunuhan tersebut. Begitu kelar menghabisi para penjahat tersebut agar menantunya itu tidak panik, ia pun langsung memperkenalkan dirinya kepada istri Mike dan menjelaskan bahwa dirinya bukanlah bagian dari kelompok mereka, melainkan ayah Mike Benning yang datang ke kota untuk membantu Mike. The only thing I have for you is, and to this day Jameson, Manny. Sementara itu di rumah sakit, David Gentry dan Sam menyampaikan ke Presiden Alan Trumbull bahwa Mike diduga terlibat dalam percobaan pembunuhan terhadapnya. FBI bahkan sudah mengantongi bukti kuat yang mengaitkan Mike dan pihak Rusia dalam rencana pembunuhan tersebut. Kemudian Sam juga menyampaikan bahwa Martin Kirby hampir saja memicu perang dengan Rusia akibat kasus ini. Mendengar hal itu, Presiden Alan Trumbull memerintahkan Sam untuk segera menghubungi Martin Kirby. Going to war with Russia over the assassination attempt. Di markas Wade Jennings, suasana tiba-tiba berubah ketika Helen dan asistennya datang menggunakan helikopter. Helen bermaksud menemui Wade Jennings, pemilik Global Silent, untuk meminta penjelasan akan keterlibatannya dalam berbagai kasus pelanggaran HAM. Namun kedatangan mereka justru disambut tidak baik. Helen dan asistennya tewas seketika setelah mereka dikagetkan oleh serangan mendadak dari Wade Jennings. Setelah membunuh dua agen terbaik FBI itu, selanjutnya Wade Jennings dan timnya segera berangkat ke rumah sakit untuk melancarkan aksi utamanya, yaitu membunuh Presiden Alan Trumbull. Namun di saat yang sama, Mike Benning juga sudah menuju rumah sakit untuk menemui sang presiden. Setibanya di rumah sakit, Mike menyusup masuk dengan menyamar sebagai petugas keamanan. Lalu untuk melancarkan aksinya, ia membuat laporan palsu kepada seluruh tim keamanan bahwa sedang terjadi penembakan oleh orang tak dikenal di ruang UGD. Karena kekacauan ini memberinya celah untuk menyandera salah satu petugas keamanan dan masuk ke ruang perawatan tempat Presiden Alan Trumbull berada. I need to see your face and ID. The elevator's down here. Don't move. Mike? Keributan tersebut terdengar oleh David Gentry yang segera menghampiri Mike. Presiden Alan Trumbull pun juga mengetahui keberadaan Mike di rumah sakit. Untuk menunjukkan bahwa ia datang dengan niat baik, Mike menyerahkan diri dan meminta David membawanya ke presiden, sambil memperingatkan bahwa nyawa presiden sedang dalam bahaya.
Setelah bernegosiasi, David akhirnya luluh dan mau mengantarkannya. Bring him to me. Tak lama kemudian, begitu di hadapan presiden, Mike mengungkapkan bahwa ia tahu siapa dalang dari semua peristiwa ini. Ia juga meminta David dan timnya memeriksa ulang keamanan rumah sakit, termasuk jaringan komputer. Dan benar saja saat pemeriksaan dilakukan, Mike menemukan ada kejanggalan pada sistem jaringan tersebut. Dari pemeriksaan terungkap bahwa benar sistem di ruang gas rumah sakit telah dipasangi bahan peledak oleh anak buah Wade Jennings. David pun mengambil keputusan darurat untuk segera mengevakuasi presiden, yang dimana peringatan akan adanya ledakan itu membuat semua orang panik dan langsung berlarian keluar dari rumah sakit. Di markas Wade Jennings, anak buahnya melaporkan bahwa rencana mereka sudah terbongkar. Sementara itu di rumah sakit, seorang anggota pengamanan melaporkan bahwa seluruh gas telah bocor dan tidak bisa dihentikan. Untuk itu Presiden Alan Trumbull pun segera keluar menuju lokasi aman menggunakan mobil dengan pengawalan ketat dari Mike, David, dan tim Pas Pampres. Namun sayang begitu di jalan keluar dari rumah sakit, mereka disergap oleh Wade Jennings dan anak buahnya yang telah berada di sana lebih dulu. Hingga aksi baku tembak sengit pun tak bisa dihindari. Everybody out, patch yourself. Keep it clear. Hospital's about to go. Dari markas Wade Jennings, anak buah Wade akhirnya meledakkan gas di rumah sakit melalui sistem yang mereka kuasai. Get up. Go ahead. Sementara di luar gedung, sebagian besar petugas keamanan presiden banyak yang tewas. Di saat yang sama, Wade dan timnya kemudian mencoba masuk ke gedung tempat presiden bersembunyi. Tapi sayang mereka sudah dihadang pasukan Mike Benning, hingga kembali memicu aksi baku tembak di antara mereka. Dalam baku tembak sengit itu, Wade Jennings dan anak buahnya berhasil membunuh seluruh petugas keamanan presiden dan hanya menyisakan Mike Benning seorang diri. Setelahnya Wade dan timnya lalu menyisir area yang diduga menjadi tempat persembunyian Presiden Alan Trumbull. Namun mereka gagal menemukan lokasinya. Saat hendak keluar, Mike muncul tiba-tiba dan menembak anak buah Wade Jennings dan mengejutkan mereka. Pada saat yang sama, pasukan keamanan dari luar juga sudah tiba di lokasi. Di sisi lain, saat mengetahui Wade Jennings akan kabur menggunakan helikopternya, Mike segera berlari menyusulnya menuju atap. Namun perjalanannya tidak semudah yang Mike bayangkan, karena ia harus menghadapi tembakan bertubi-tubi dari sisa anak buah Wade Jennings yang membuat aksi baku tembak kembali terjadi. Dalam usahanya membuktikan bahwa ia tidak bersalah, Mike memutuskan untuk menangkap Wade Jennings dengan bertarung secara langsung. Akhirnya pertarungan fisik full combat itu pun berakhir ketika Mike berhasil menusuk Wade Jennings sehingga membuatnya terluka parah dan tewas perlahan akibat kehabisan banyak darah.
Keesokan harinya dalam pemberitaan acara G20, terlihat Presiden Alan Trumbull berdiri berdampingan dengan Presiden Rusia. Momen itu menandai pembatalan semua tuduhan terhadap Mike Benning, sekaligus menghapus dugaan keterlibatan Rusia dalam rencana pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Malam harinya, sepulang dari pertemuan G20, Presiden Alan Trumbull mendatangi ruang kerja Wakil Presiden Martin Kirby. Di hadapan Martin Kirby, Presiden mengungkap bahwa ia mengetahui kesepakatan yang dibuat antara Wade Jennings dan Martin Kirby untuk membunuhnya. Dan jelas bahwa keduanya terbukti bersalah. Karena sudah terpojok, Martin Kirby pun akhirnya ditangkap dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Keesokan paginya di Gedung Putih, Mike Benning terlihat menemui Presiden Alan Trumbull di ruang kerjanya. Mike menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri karena kondisi kesehatan yang sudah tidak mendukung. Namun Presiden justru menolak pengunduran dirinya itu. Sebaliknya, Alan Trumbull justru mengangkat Mike sebagai Direktur Secret Service, menggantikan posisi David Gentry yang telah pensiun. Dan dengan begitu film pun selesai. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.